Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas turut merespon program siswa masuk barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Institusi yang diantaranya bertugas memantapkan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan dalam membangun karakter bangsa itu menyoroti perlunya evaluasi serius terhadap program tersebut. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili mengatakan pola pendidikan semacam itu berpotensi membentuk pribadi yang semakin menyimpang, salah satunya menjadi sosok yang petantang petenteng. Untuk itu, Lemhanas akan melakukan kajian mendalam terhadap program tersebut dan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap perilaku anak. Pasalnya, karakter anak terbentuk oleh banyak faktor, mulai keluarga, lingkungan, hingga pengalaman hidup. Sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan pelatihan militer yang diselenggarakan dalam waktu singkat. Aceh menegaskan, tugas negara bukan hanya mendidik, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara emosional dan sosial. Menurutnya, pendidikan militer bukan untuk pendidikan bagi anak-anak yang dianggap nakal, tapi bagi oleh orang-orang terpilih dan terbaik. Sejak menjabat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi banyak membuat gebrakan yang menyita perhatian publik. Namun, dari sekian banyak kebijakan yang dibidani mantan Bupati Purwakarta itu, keputusan memasukkan anak yang dianggap bermasalah ke barak militer paling mendapat sorotan. Mulai diluncurkan pada awal Mei 2025 hingga kini, langkah Deddy Mulyadi itu masih melahirkan polemik. Pro kontra mengalir deras di berbagai saluran media. Masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang selalu berseteru. Kendati begitu, Deddy Mulyadi bergeming. Di tengah derasnya kritikan terkait program tersebut, selangkah pun ia tidak mundur. Bahkan saat berpidato dalam Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Sate pada 20 Mei 2025, Deddy mengklaim telah berhasil mengubah perilaku anak-anak yang sebelumnya dikategorikan nakal. Sebanyak 273 anak yang semula dianggap bermasalah, kini telah sehat, memiliki visi dan harapan. Bahkan, kata Deddy, mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak lain yang tidak mengikuti pendidikan berkarakter di barak militer. Namun, di balik glorifikasi cerita yang dirangkai Deddy Mulyadi itu, ada fakta lain yang menohok bulu hati. Satu di antaranya tentang nasib anak-anak asuh di panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Maulana Yusuf Erwinsyah, anggota DPRD Jawa Barat, mengkritisi Deddy Mulyadi yang memberikan perhatian berlebih kepada para siswa di barak militer, sementara anak-anak asuh minim dukungan. Padahal mereka sudah lebih dulu dititipkan kepada negara melalui panti asuhan. Menurutnya ada 820 anak asuh di bawah UPTD Gria Ramah Anak milik Dinas Sosial Jawa Barat yang tersebar di Garut, Bandung, Subang, Bogor, dan Pangandaran. Mereka adalah anak-anak yatim, korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan ada yang sejak kecil tidak tahu siapa orang tuanya. Kendati mereka butuh perhatian lebih, anggaran yang diberikan pemerintah hanya 1,3 juta rupiah per bulan. Sedangkan untuk melancarkan program barak militer, Pemprov Jawa Barat menggelontorkan uang sebanyak 3,2 miliar rupiah untuk 275 anak selama 30 hari. Itu berarti satu anak dibiayai 11,6 juta rupiah per bulan. Selain itu, anak-anak yang dianggap nakal versi Deddy Mulyadi diberi beragam fasilitas dan kemudahan, mulai makan gratis, seragam, hingga uang puluhan juta rupiah. Padahal mereka belum tentu lahir dari keluarga kurang mampu. Sementara nasib anak-anak di panti asuhan yang diantaranya ditemukan karena dibuang atau diserahkan lantaran kesulitan ekonomi tidak diperlakukan seperti yang diberikan kepada para siswa di barak militer. Persoalan lain tentang buruknya rupa program tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Fahrija Marta Tanjung. Ia menilai pengiriman siswa bermasalah ke barak militer tidak memiliki landasan yang kuat, tidak ada kurikulum atau modul ajarnya. Selain itu, rekrutmen pesertanya pun tidak ada standar, termasuk metode pembelajaran yang tidak seragam, pencampuran jenjang dan kelas dalam proses belajar, serta kegiatan fisik berlebihan. Fahrija mencontohkan SMA Taruna Nusantara di Magelang, yang meskipun berbasis militer, tetapi kurikulumnya jelas. Sekolah tersebut seperti sekolah umum lainnya yang dididik oleh guru-guru berkualitas, sedangkan tentara fokus pada penggemblengan fisik. Federasi Serikat Guru Indonesia menegaskan pendekatan pendidikan militer bukan satu-satunya cara membina siswa. Masih banyak program sekolah seperti LDKS, Pramuka, UKS, dan PMR yang bisa diperkuat.
Jika program-program itu dianggap tidak berhasil dalam membentuk karakter siswa, mestinya dievaluasi dulu, bukan serta-merta dibawa ke barak militer. Idealnya pembinaan siswa dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas PPPA, Dinas Sosial, BNN, dan Kepolisian, dengan sekolah tetap menjadi pusatnya. Untuk itu, Federasi Serikat Guru Indonesia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Mereka pun mengusulkan sejumlah langkah lanjutan untuk memperbaiki penanganan siswa bermasalah di sekolah. Antara lain, riset ringan terkait efektivitas kerjasama sekolah dengan TNI atau Polri, penyusunan konsep penanganan siswa bermasalah yang jelas, dan MOU antara sekolah dengan instansi pembina anak agar pendekatan tidak hanya bertumpu pada guru BK.